Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dengan NIM 230414090 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan ini adalah tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam oleh Bapak Iim Ibrahim MAG. Pertanyaan yang pertama, apa itu metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam adalah pendekatan atau cara untuk mempelajari dan menganalisis agama Islam secara sistematis dan ilmiah. Metodologi studi Islam juga melibatkan pemahaman tentang konsep-konsep seperti sunnah, hadis, dan fikih, serta aplikasi praktis dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengapa kita harus paham metodologi studi Islam? Karena memahami metodologi studi Islam itu sangat penting dan dapat membantu kita untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan ilmiah. Dengan memahami metodologi studi Islam, kita dapat mempelajari agama Islam dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Dalam studi Islam dikenal 3 metode. Ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Seperti apa sih ketiga metode itu? Yang pertama, metode Bayani. Metode Bayani adalah metode yang mengutamakan pemahaman teks-teks suci secara harfiah atau sesuai dengan makna kata-kata yang digunakan dalam teks tersebut. Yang kedua, metode Burhani. Metode Burhani adalah metode yang mengutamakan pemahaman teks-teks suci melalui logika dan bukti-bukti empiris, seperti dalam ilmu pengetahuan modern. Sedangkan selanjutnya metode Irfani. Metode Irfani adalah metode yang mengutamakan pemahaman teks-teks suci melalui pengalaman spiritual atau mistik, dan melibatkan praktik-praktik seperti meditasi atau zikir. Ketiga metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dapat digunakan secara bersama-sama untuk memperdalam pemahaman ajaran Islam. Terus selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Islam memiliki karakteristik yang menarik. Apa saja karakteristik itu? 1. Yang pertama, tauhid. Konsep keesaan Allah yang menjadi dasar ajaran Islam. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan Islam mengajarkan keadilan dan kesejahteraan di antara manusia tanpa memandang status sosial, ras, dan agama. Yang ketiga, keterbukaan. Islam menghargai kebebasan berpikir dan menghormati perbedaan pandangan, serta mengajarkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, kepedulian sosial. Islam mendorong umatnya untuk peduli dan membantu sesama, terutama yang membutuhkan. Yang kelima, kebersihan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dan lingkungan. Yang keenam, keseimbangan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta antara hak individu dan hak masyarakat. Selanjutnya, yang ketujuh, ada pemeliharaan lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan hidup sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang terakhir, yaitu studi Islam di dunia ini memang berbeda. Misalnya di Arab Saudi, di Indonesia, dan di Maroko. Di Arab Saudi, studi Islam sangat terpusat pada pemahaman Wahabi yang konservatif dan menekankan pada pemahaman harfiah dari teks-teks suci. Pendidikan Islam di Arab Saudi juga sangat terstruktur dan formal, dengan fokus pada hafalan teks-teks suci dan pengajaran bahasa Arab. Di Indonesia, studi Islam sangat beragam dan terbuka, dengan banyak aliran dan pemahaman yang berbeda. Pendidikan Islam Indonesia juga sangat beragam, dari pendidikan formal di pesantren hingga pendidikan non-formal melalui majelis taklim dan kelompok pengajian. Terus di Maroko, studi Islam sangat terkait dengan tradisi sufisme dan pengalaman mistik. Pendidikan Islam di Maroko juga sangat terstruktur dan formal, dengan fokus pada pengajaran bahasa Arab dan pemahaman teks suci melalui metode Irfani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.